lebih 25 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, kata cyber, nama cyber itu masih sangat asing buat dunia. Cyber, ya, orang belum mengerti. Tapi sekarang ini kata cyber itu sudah sangat menguasai kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa Indonesia disebut dunia maya. Ya, memang nggak nampak, tapi ada. Crime itu asal kata muncul kata kriminal dari kata crime, artinya kejahatan. Nah, kalau hari ini kita akan belajar tentang cybercrime. Apa itu artinya? Yaitu kejahatan di dunia maya. Ada apa dengan dunia maya itu? Oke, kita akan bahas nanti. Tapi saya akan baca satu ayat lebih dulu. Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Kita melihat nubuatan ini dulu, ya. Bagaimana harapan dunia tentang gereja? Dan orang-orang bijaksana, itulah gereja Tuhan, akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Mari kita lihat sekian abad yang lalu, sebelum ada teknologi navigasi. Apa arti navigasi? Penunjuk arah baik di laut maupun di udara. Nah, orang-orang tua dulu, nenek moyang manusia dulu, navigasinya apa? Sebelum ada teknologi yang hebat, siapa bisa jawab? Bintang, betul. Bintang itu navigasi yang akurat, mereka tidak pernah salah. Cuma kelemahannya, kalau lagi musim badai, mendung nggak kelihatan tuh bintangnya. Nah, jadi mereka, nenek moyang kita harus berhenti dulu. Nah, mengapa Tuhan menubuatkan ini? Bahwa gereja harus bisa percaya seperti cahaya cakrawala yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Saudara, sangat mengagumkan. Ya, sangat mengagumkan. Walaupun ini yang sangat heran, Indonesia daerah-daerah pedalaman masih banyak, tapi heran, handphone sudah ada, padahal PLN belum ada. Sehingga kalau kita di pedalaman itu, mereka nggak punya PLN, yang punya seleb beras, ya, yang punya usaha apa gitu, tapi ada gensetnya. Itu kalau kita sampai ke mereka, itu jajaran charger handphone banyak sekali kalau siang di situ. Kenapa yuk? Kenapa? Karena nggak punya listrik di rumah. Jadi mereka ngikut nimbrung orang yang punya genset. Nah, itu mengagumkan. Kalau saya cerita ke banyak negara, mereka tuh nggak bisa pikir. Jadi Indonesia itu sebetulnya ketinggalan atau tidak? Saya tidak bisa jawab. Dibilang ketinggalan, tidak juga, karena di pelosok-pelosok sudah ada handphone walaupun nggak ada listrik. Dibilang ketinggalan, ketinggalan juga. Aneh bukan? Tapi itu nyata. Nah, bayangkan kalau dulu bintang-bintang itu yang menuntun banyak orang sehingga nggak tersesat, nggak celaka dalam mengarungi lautan yang luas. Sekarang di negara-negara maju, dulu orang pakainya map, peta itu ya. Semua mobil orang pasti ada petanya. Sekarang tidak perlu pakai GPS namanya. Global, singkatannya Positioning Network, ya, system. Jadi dengan GPS itu semua orang nggak akan tersesat di dunia. Pakai satelit, hebat. Nah, pertama kali GPS masuk ke Indonesia itu tahun 90. Antara 99, 98, 99, saya lupa tepatnya. Waktu itu saya naik pesawat MAF. Ya, ini ada di Irian. Ya, pilotnya namanya pilot Eko. Ya, Tuhan sudah panggil dia meninggal kecelakaan pesawat di Amerika berapa tahun yang lalu. Nah, begitu mau berangkat, terus pilot Eko ini cetek.
Nah, saya itu belum pernah lihat yang namanya GPS. Kemudian Mas Eko, apa ini? Karena sebelumnya itu kalau naik pesawat, maaf, pilotnya duduk dulu lalu buka peta. Ya, buka peta lalu ngitung, ngukur arahnya kemana, berapa jauh semuanya itu. Nah, saya kok nggak pakai map? Saya tanya Mas Eko, mapnya mana? Tunggu, dia bilang, cerdak-cerdak semuanya. Sudah, kita jalan-jalan kemana? Itu namanya GPS, saya belum pernah tahu. Nah, Mas Eko ini, dia bilang, ini yang membuat pilot jadi goblok. Kenapa? Habis nggak perlu mikir, masukkan data saja seperti kalkulator. Mengapa orang-orang tua kita dulu tanya opa, oma, kakek, nenekmu dulu? Nggak ada kalkulator, ngitungnya luar kepala, cepat jadi. Sekarang anak-anak muda jadi malas, nggak mau mikir lagi, pakai kalkulator. Nah, lalu Mas Eko juga bilang begitu. Jadi ini namanya sekarang bukan GPS, Global Positioning System, tapi namanya goblok pilot system. Karena pilotnya jadi goblok. Saya tertawa, tapi saya belum tahu. Nah, waktu saya ke Amerika setelah itu, mobil-mobil pakai GPS semuanya. Jadi penuntunnya, penunjuk arahnya bukan bintang-bintang lagi, tapi pakai dunia maya itu, pakai komputer itu. Setelah ada Google, wah ini lebih canggih lagi. Di negara-negara maju itu, kalau orang mau pergi dekat saja tapi nggak tahu jalan, malas buka peta, klik di Google, masukkan alamatnya, keluar semua petanya, tinggal di print, berapa menit jadi jalan sudah. Nah, saya kagum dengan dunia cyber ini, dengan komputer itu. Saudara, lihat ayat ini. Seharusnya gereja adalah bintang-bintang Tuhan yang percaya di dunia ini. Amin. Kita harus bisa menuntun banyak orang kepada kebenaran, kepada keselamatan. Amin. Bukan komputer seharusnya. Tapi oke, komputer pun sekarang bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Ayat 4 kita lihat. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya. Oke, lihat kalimat ini dahsyat sekali. Dan apa? Pengetahuan akan apa? Bertambah. Saudara, sejak 10 tahun yang lalu, ilmu pengetahuan teknologi, apalagi yang namanya IT atau informasi teknologi, sudah sangat hebat, nggak bisa ditahan lagi. Pengetahuan manusia betul-betul bertambah dan sangat mengagumkan. Contoh kecil saja ya, contoh kecil. Saya mau pakai istilah ini. Awas kalian anak-anak muda, kalau tidak bertobat dari mata handphonean, kamu bisa bangkrut. Apa itu mata handphonean? Ganti-ganti HP terus. Kenapa sampai ada anak-anak muda ganti-ganti HP terus? Istilah saya mata handphonean, kenapa yuk? Karena kecanggihan HP ini nggak bisa dikejar. Nah, kalau kalian nggak bertobat, bangkrut, bisa jadi pencuri semua ini. Karena tiap hari, dengar ya, tiap hari pasti keluar tipe yang baru. Betul nggak? Keluar model yang baru, keluar macam-macam yang baru itu tiap hari. Bayangkan hebat nggak ayat ini? Nggak ada satupun orang pernah menulis. Daniel ada kira-kira 600 tahun atau 700 tahun sebelum Tuhan Yesus. Kalau dihitung dengan angka, berarti tulisan ini sudah ada kira-kira 2700 tahun yang lalu. Siapa pernah mikir kalau ini bukan firman Tuhan, bahwa pengetahuan akan sehebat sekarang ini, begitu cepat kemajuan teknologi itu. Sangat hebat. Nah, salah satu yang paling menonjol adalah handphone. Teknologi komunikasi sudah gila betul-betul. 5 tahun yang lalu, ya 5 tahun yang lalu, ketika
istilah Pentium. Kurang lebih 25 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, kata cyber nama